Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Rahmadini dengan NIM 2448201040. Di sini saya akan memaparkan materi biologi sel dengan dosen pengampu Bapak Hari Ade Saputra, SSI, MSI. Materi pertama yaitu mengenai sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Semua organisme hidup, mulai dari yang bersel satu atau uniseluler hingga bersel banyak atau multiseluler, tersusun dari sel. Sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665 saat mengamati irisan tipis gabus menggunakan mikroskop. Sel terbagi dua, yaitu sel eukariotit, eukariot, dan prokariot. Sel prokariot adalah sel yang tidak memiliki membran inti. Sedangkan untuk ciri-ciri sel prokariot, yaitu tidak memiliki inti sel atau nukleus hingga memiliki DNA yang terkon terkonsentrasi di daerah nukleotid. Contoh sel prokariot yaitu bakteri, seperti es. Kak, ada tampak uang aku di TV. Oh, jangan ditarik apa gaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Rahmadini dengan NIM 2448201040 dari kelas 1B Farmasi. Di sini saya ingin memaparkan materi mengenai biologi sel dengan dosen pengampu Bapak Hari Ade Saputra, SSI, MSI. Baiklah, materi yang pertama mengenai sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Semua organisme hidup, mulai dari yang bersel satu atau uniseluler hingga bersel banyak atau multiseluler, tersusun dari sel. Sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665 saat mengamati irisan tipis gabus menggunakan mikroskop. Sel terbagi dua, yaitu sel eukariot dan prokariot. Sel prokariot adalah sel yang tidak memiliki membran inti sehingga materi genetiknya atau DNA berada langsung di dalam sitoplasma. Sel ini umumnya lebih kecil dan sederhana dibandingkan sel eukariot. Ciri-ciri sel prokariot yaitu tidak memiliki inti sel atau nukleus hingga hanya memiliki DNA dan terkonsentrasi di daerah nukleot. Contoh sel prokariot yaitu bakteri. Yang kedua yaitu sel eukariot. Sel eukariot adalah sel yang memiliki membran inti yang membungkus materi genetik atau DNA.
Sel ini lebih kompleks dan memiliki organel yang berperan dalam berbagai fungsi struktur. Ciri-ciri sel eukariot yaitu memiliki inti sel atau nukleus yang membungkus membran, memiliki organel bermembran sehingga mitokondria, retikulum etoplasma, badan Golgi, dan lisosom umumnya lebih besar dibandingkan sel prokariot, yaitu 10 sampai 100 mikrometer. Dapat berproduksi secara meiosis atau sel somatik atau meiosis atau sel gamet. Contoh sel eukariot yaitu sel hewan, misalnya sel otot, sel darah, dan sel saraf. Ada pada sel tumbuhan memiliki eh, tambahan dinding sel dan kloroplas. Pada sel jamur, misalnya ragi dan kapang, dan protista, misalnya amuba dan paramecium. Struktur sel. Siklus sel adalah rangkaian proses yang terjadi dalam sel untuk tumbuh menggunakan materi genetiknya dan membelah menjadi dua sel anak. Tahapan siklus sel eukariot yang pertama yaitu interfase atau 90% dari siklus sel. Gap 1, sel tumbuh menghasilkan organel dan protein yang dibutuhkan. S atau sintesis, yaitu DNA direplikasi untuk memastikan setiap sel anak mendapat salinan genetik yang sama. G2 atau gap 2, yaitu sel terus tumbuh, memperbaiki kesalahan replikasi, dan bersiap untuk membelah. Fase untuk yang kedua yaitu fase M. Jika meiosis, sel membelah menjadi dua sel identik untuk pertumbuhan dan perbaikan. Yang pertama yaitu profase atau kromosom memadat, membran inti menghilang, serat spidel terbentuk. Yang kedua metafase, kromosom berjajar di tengah sel. Anafase yaitu kromatid saudara ditarik ke kutub berlawanan. Yang keempat, telofase, yaitu kromosom mulai mengendur dan membran inti membentuk kembali. Sitokinesis, yaitu sitoplasma terbagi menghasilkan dua sel anak identik. Siklus sel prokariotik. Siklus sel pada organisme prokariotik atau bakteri dan archaea lebih sederhana dibandingkan eukariotik dan terjadi melalui pembelahan biner. Terdapat tahapan siklus sel prokariotik. Yang pertama, replikasi DNA, yaitu DNA sirkuler digandakan. Yang kedua, pemanjangan sel, yaitu membran plasma dan dinding sel mulai membesar. Yang ketiga, pembelahan sel, yaitu sel membentuk septum di tengah dan membelah menjadi dua sel anak identik. Gangguan siklus sel pada kanker. Penyebab gangguan siklus sel pada kanker yaitu 1. Mutasi genetik, yaitu kerusakan pada gen pengatur siklus sel seperti P35 atau tumor superior gen, menyebabkan sel tidak bisa berhenti membelah. Yang kedua, gagalnya apoptosis, yaitu sel rusak seharusnya mati atau apoptosis, tetapi dalam kanker mekanisme ini gagal. Yang ketiga, aktivasi onkogen, yaitu gen pemicu pertumbuhan sel okagen menjadi terlalu aktif, mendorong pembelahan sel yang tidak terkendali. Yang keempat,
inaktivasi gen superior tumor, yaitu gen yang seharusnya menghentikan pertumbuhan sel tidak berfungsi dengan baik. Struktur sel. Struktur sel eukariotik. Struktur sel. Struktur sel eukariotik. Sel eukariotik memiliki organel-organel yang membungkus membran. Berikut adalah bagian-bagiannya. Yang pertama, membran sel tersusun atas fosfolipid bilayer dengan protein membran. Yang kedua, sitoplasma, yaitu cairan sel yang mengandung ion, enzim, dan organel. Yang ketiga, nukleus atau inti sel mengandung DNA yang membawa informasi genetik. Yang keempat, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma terbagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Yang kelima, ribosom, yaitu organel kecil tanpa membran. Yang keenam, kompleks Golgi, yaitu memproses dan mengemas protein serta lipid untuk dikeluarkan dari sel atau digunakan dalam sel. Mitokondria, pembangkit energi sel. Lisosom, yaitu mengandung enzim pencernaan untuk menghancurkan zat asing dan komponen sel yang rusak. Proksisom, yaitu mengandung enzim oksidatif. Sitoskeleton terdiri dari mikrotubulus, filamen intermatit, dan mikrofilamen. Yang terakhir yaitu senterior, hanya di sel hewan berperan dalam pembelahan sel atau meiosis dan meiosis. Berikut adalah struktur sel tumbuhan, mirip dengan sel hewan, tetapi tidak memiliki organel khusus. Beberapa struktur yang ada pada sel tumbuhan, diantaranya dinding sel, vakuola besar, plastida, kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Sel prokariotik tidak memiliki inti sejati atau DNA, berada di nukleus, tidak memiliki organel bermembran seperti mitokondria dan retikulum endoplasma, contohnya bakteri dan archaea. Memiliki dinding sel, membran plasma, ribosom, flagea untuk bergerak, dan pertumbuhan gen. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.